Sekitar 8 miliar penduduk bumi mendapati berita mengerikan yang sama dalam satu hari. Seseorang melihatnya di TV, yang lain mendengarnya lewat HP saat scrolling media sosial atau mendengarkan musik. Beberapa melihat kabar ini dalam mimpi saat tidur. Seseorang memberi kabar dalam semua bahasa untuk memastikan semua orang memahaminya. Aku punya kabar baik dan buruk untuk kalian. Mari mulai dari berita buruk. Kalian semua adalah karakter dalam video YouTube dan bulan planet kalian akan terbelah dua. Bagi para penonton, ini akan menjadi cerita hipotetis. Tapi untukmu, peristiwa ini akan menjadi kenyataan. Kabar baiknya, aku cuma bercanda. Tidak ada kabar baik, tapi jangan khawatir. Kiamat takkan dimulai di planet kalian. Mungkin cuma terasa sedikit. Semoga hari kalian indah. Awalnya, seluruh penduduk panik. Lalu, beberapa hari kemudian, semua orang kembali tenang. Mungkin itu cuma halusinasi massal, dan bulan akan baik-baik saja? Rupanya, ilmuwan telah menemukan sumber bahayanya. Sebuah meteorit kolosal terbang ke arah kita dari kedalaman angkasa luar yang jauh. Meteorit ini super cepat dan lumayan pipih, tapi punya tepi tajam. Untungnya, meteorit ini cuma akan melewati bumi dalam jarak beberapa ribu kilometer, tapi bulan tak seberuntung bumi. Meteorit itu terbang ke satu-satunya satelit alami bumi kita, tepat di tengahnya. Jadi, meteorit ini akan menembus bulan, melewati planet kita, dan terbang ke angkasa yang jauh lagi. Saat ini terjadi, semua orang tak bisa berpaling dari bulan. Meteorit itu memotongnya sempurna menjadi dua. Jadi, apa yang harus kita lakukan sekarang? Akankah bumi selamat? Satelit kita terbelah jadi dua bagian yang sama. Untungnya, keduanya tidak terbang menjauh satu sama lain. Gravitasi besar bulan menarik kedua bagiannya kembali seperti magnet. Ilmuwan yakin kedua bagian itu akan terhubung lagi dalam 2 miliar tahun dan bulan akan pulih seperti dulu. Tapi hal paling keren adalah kita tak akan merasakan perubahan apapun. Semua orang di seluruh dunia merayakan kabar baik ini. Suara itu salah. Tapi kemudian masalah lain muncul. Meteorit besar berbentuk sepatu terbang dari angkasa luar terdalam menuju kita, memasuki tata surya, dan mendekati bumi dengan kecepatan tinggi. Sepatu luar angkasa itu menabrak setengah bagian bulan dan kemudian terbang menjauh. Sekarang, bulan dipastikan terbelah menjadi dua bagian. Bagian sisanya tetap di tempat yang sama, sementara yang kedua terbang ke arah kita. Hujan meteor kecil dimulai di bumi karena pecahan bulan yang jatuh, tapi dampaknya tidak terlalu buruk. Sebagian besar bebatuan ini terbakar di atmosfer. Tapi hampir seluruh bagian yang terbelah terpecah di sekitar orbit planet kita dan membentuk sabuk batu. Sekarang, bumi seperti Saturnus. Pecahan yang berputar menghancurkan sebagian satelit buatan kita. Komunikasi dan internet bekerja tidak konsisten. Manusia butuh beberapa tahun untuk memulihkan koneksi yang stabil. Stasiun luar angkasa internasional pun tak ada lagi. Untungnya, semua astronaut berhasil kembali ke bumi sebelum separuh bulan itu mencapai mereka. Jadi, batuan bulan berterbangan mengelilingi bumi dan orang-orang melihat separuh bulan di langit. Hidup tak banyak berubah selama beberapa hari pertama, tapi mereka yang tinggal di pinggir laut dan samudra merasakan dampaknya. Bulan memengaruhi pasang dan surut dengan mengelilingi bumi dan membuat lautan berbentuk oval. Ada pasang saat bulan lebih dekat dan ada surut saat bulan jauh. Tapi sekarang jadwalnya berubah. Setengah bulan menarik lebih sedikit air. Ya, bulan kehilangan setengah beratnya dan mulai mendekati bumi. Tapi gaya gravitasinya menjadi lebih lemah. Burung laut, banyak spesies ikan, penyu, dan hewan pantai lainnya mungkin tak bisa bertahan dari perubahan ini. Naluri alami mereka yang terkait dengan bulan membantu mereka menentukan waktu untuk mencari makanan, berkembang biak, dan terbang ke selatan. Misalnya, penyu kecil mengharapkan air pasang yang kuat di pagi hari. Mereka lari ke air, tapi air tak sampai ke mereka. Penyu tidak bisa bersembunyi di laut tepat waktu dan menjadi santapan burung camar. Kepiting tak bisa bertelur karena air pasang mulai lebih awal dari biasanya.
Serigala pun menggila di hutan. Mereka melolong keras setiap malam dan tak bisa berhenti. Seluruh alam tak bisa memahami apa yang terjadi. Tubuh manusia juga merasa tidak nyaman. Banyak orang mengalami tekanan darah rendah dan tinggi, dan beberapa mengalami sakit kepala parah. Setengah bulan mengubah seluruh ekosistem bumi. Beradaptasi dengan kondisi baru akan memakan waktu beberapa puluh atau mungkin ratusan tahun. Beberapa minggu berlalu, dan orang-orang menyadari kini hari menjadi lebih pendek. Bulan selalu memperlambat rotasi bumi dan menjadikan satu hari bertahan 24 jam. Bumi berputar lebih cepat sekarang. Malam dan pagi datang lebih awal dari biasanya. Kecepatan rotasi bumi meningkat dan mengurangi jumlah jam per hari menjadi 15 jam. Orang-orang mengalami insomnia atau tidur berlebihan. Tubuh butuh waktu untuk membiasakan diri. Jadwal kerja berubah di seluruh dunia. Sebelumnya, kita datang ke kantor pukul 9 pagi dan pulang pukul 6 sore. Sekarang, kita datang pukul 7 pagi dan pulang pukul 2 siang. Waktu tidur menjadi lebih pendek dan orang-orang sangat sedih karenanya. Kemajuan melambat karena waktu kerja yang singkat. Teknologi masa depan kini terlambat 20-30 tahun. Gaji per jam tetap sama, jadi semua bos membayar lebih sedikit untuk jam kerja yang lebih sedikit. Bulan yang utuh menstabilkan cuaca dan iklim di bumi. Lihat saja Mars, dia punya 2 bulan kecil. Mereka dengan cepat berputar di sekitarnya dan mengguncang Mars di sekitar poros. Akibatnya, angin kencang, badai pasir, dan badai petir sering terjadi di planet merah. Sekarang, separuh bulan yang mendekati kita membuat bumi keluar dari rotasi stabil dan mengubah suhu musiman dunia. Di tempat panas, udaranya makin panas dan badai salju mengamuk di daerah-daerah dingin. Hujan besar pendek pun terjadi alih-alih cuaca cerah. Angin sepoi-sepoi bisa berkembang menjadi badai dan ombak kecil menjadi tsunami. Musim berubah lebih cepat, musim dingin lebih dingin dan musim panas lebih panas. Perubahan rotasi planet memengaruhi medan magnet bumi. Karena kompas dan sistem navigasi sekarang tidak stabil, kita perlu menghitung ulang di mana utara dan selatan berada. Burung tak bisa terbang ke selatan untuk menunggu musim dingin karena mereka tak tahu arah terbangnya. Kompas alami mereka rusak. Beberapa ratus tahun berlalu, kita sepenuhnya terbiasa dengan kondisi baru bumi. Spesies hewan dan ikan baru telah muncul. Burung bisa menavigasi langit dengan bantuan bulan lagi. Ekonomi planet telah pulih. Upah per jam menjadi lebih tinggi. Orang-orang sekarang tidur cukup dalam 5 hingga 6 jam sehari dan bekerja selama 4 hingga 5 jam. Pengurangan siang dan malam juga memengaruhi industri hiburan. Film sekarang berlangsung 1 jam. Satu episode sejumlah serial TV cuma berdurasi 30 menit. Hidup berjalan lebih cepat. Rata-rata orang sekarang hidup sampai 96 tahun. Bahkan perjalanan waktu tidak berubah sama sekali, cuma perhitungannya saja. Beberapa ribu tahun berlalu, orang-orang kini terlihat berbeda. Sekarang kita punya mata besar yang menyerap lebih banyak cahaya. Bulan setengah tak bersinar seterang bulan utuh, jadi malam menjadi lebih gelap. Mata manusia butuh beberapa ribu tahun untuk mengembangkan kemampuan melihat jelas dalam kegelapan baru ini. Hewan perlu bernavigasi lebih baik dalam kondisi ini, jadi mata mereka juga lebih besar dan lebih sensitif. Selama periode ini, manusia membersihkan orbit batuan bulan. Beberapa stasiun luar angkasa terbang mengelilingi planet kita lagi. Dan sekali lagi, manusia mendengar suara aneh yang pernah memberitahu bahwa mereka semua adalah karakter dalam video YouTube hipotetis. Kali ini, suara itu berkata, ceritamu berakhir karena videonya berakhir. Maaf, selamat malam. Oke, aku resmi menyerah pada harapan bahwa bulan terbuat dari keju. Wow, bahkan kuda juga bukan. Bulan bulat yang mengilap atau pisang yang melengkung atau separuh koin tergantung pada fase yang sedang dilaluinya memiliki lapisan-lapisan berbeda di dalamnya. Sama seperti bumi, salah satu lapisan ini disebut inti dalam.
Sekitar 20 tahun lalu, para ilmuwan mengamati bagaimana bulan berotasi. Dari data tersebut, mereka menyimpulkan bahwa bulan memiliki inti luar yang cair, tapi inti dalamnya sulit untuk dipelajari. Jadi mereka tidak tahu apakah lapisan itu padat seperti batu atau lumer seperti cairan panas. Tapi sekarang, semua sudah lebih jelas. Para astronom telah mengumpulkan data dari berbagai misi, termasuk misi Apollo, di mana para astronot pergi ke bulan dan mengumpulkan informasi secara langsung. Selain itu, mereka juga menggunakan teknik khusus yang disebut data seismik. Metode ini mempelajari bagaimana gelombang suara bergerak melewati benda-benda. Contohnya gempa bumi di bumi. Ketika gempa bumi terjadi, tercipta gelombang yang merambat di dalam tanah. Para ilmuwan dapat mendeteksi dan menganalisis gelombang ini untuk mempelajari interior bumi. Ide yang sama juga bisa diterapkan pada objek-objek lain di tata surya, seperti planet-planet atau dalam hal ini, bulan. Ketika terjadi gempa bulan, terciptalah gelombang suara. Dengan mendengarkan dan mempelajari gelombang-gelombang ini secara saksama, para ilmuwan bisa membuat peta yang detail dari bagian dalam objek tersebut. Mereka bisa mengetahui hal-hal seperti lapisan-lapisan yang berbeda, material penyusunnya, dan susunannya. Untuk memeriksa bagian dalam bulan, para ilmuwan juga menggunakan metode yang disebut laser ranging. Metode ini mengukur jarak antara permukaan bumi dan bulan dengan sangat presisi. Dan tada, inti dalam satelit alami kita ini berupa bola padat yang terbentuk dari besi, sama seperti inti bumi. Diameternya sekitar 500 km atau hampir 15% ukuran bulan. Para peneliti juga menemukan bukti yang mendukung teori bahwa lapisan di antara permukaan dan inti bulan yang disebut mantel bergerak-gerak ketika bulan berevolusi seiring waktu. Pergerakan ini disebut pembalikan mantel bulan, dan ini bisa menjelaskan kenapa ditemukan unsur-unsur yang kaya akan besi di permukaan bulan. Material mantel terbawa ke atas, sementara batuan vulkanik tetap berada di kerak bulan. Sebagian material di batuan ini terlalu padat, sehingga akhirnya tenggelam kembali ke dalam materi kerak yang lebih ringan, hingga ke batas inti mantel. Ini seperti sebuah siklus di mana material mantel bulan naik selama aktivitas vulkanik, membawa elemen-elemen yang kaya akan besi ke permukaan, lalu tenggelam kembali ke bawah. Ada misteri lain yang coba dipecahkan oleh para ilmuwan, yaitu penyebab medan magnet bulan melemah dan nyaris menghilang seiring waktu. Tampaknya, setelah kita tahu tentang inti besi dan pembalikan mantel global, kita mungkin akan mendapatkan lebih banyak jawaban tentang medan magnet bulan. Dengan mengetahui seperti apa inti dalamnya, kita bisa lebih memahami sejarah bulan dan juga seluruh tata surya. Salah satu teori yang diterima secara luas tentang asal-usul bulan menyebutkan terjadinya tabrakan dahsyat antara bumi pada masa-masa awal pembentukannya dengan objek misterius lain di tata surya. Teori ini disebut teori tubrukan besar. Tubrukan ini begitu kuat hingga mengoyak sepotong bagian bumi yang masih cair dan primitif. Tidak terlalu besar dibanding yang tersisa. Kalau kalian menaruh koin nikel AS di samping kacang ercis, kalian akan tahu seberapa besar planet kita dibanding bulan. Potongan ini kemudian terlempar ke orbit mengelilingi planet kita. Dan ini mungkin terjadi sekitar 95 juta tahun setelah tata surya terbentuk. Objek yang bertabrakan dengan bumi bisa jadi bermasa sekitar 10% masa planet kita dan kira-kira seukuran Mars. Ini masuk akal karena bumi dan bulan memiliki komposisi yang mirip. Tentu saja, ada gagasan lain tentang proses terbentuknya bulan. Ada yang mengatakan gaya gravitasi planet kita yang menariknya. Artinya, bulan dulunya hanyalah sebuah objek yang melintas biasa ketika tiba-tiba terseret dan tertarik ke orbit bumi. Bahkan ada hipotesis yang mengatakan bumi mencuri bulan dari Venus. Kalau begitu, bulan tidak perlu mengeluh karena pemandangannya jauh lebih bagus di sini. Jadi ya, bulan dan bumi memang mirip dalam hal batuan dan mineral. Tapi bulan tidak memiliki atmosfer yang sama seperti bumi. Atmosfernya tipis dan terdiri dari gas-gas aneh seperti kalium dan natrium yang tidak ditemukan di atmosfer Mars, Venus maupun bumi. Dan bebatuan di bulan tidak mengandung air. Tapi bukan berarti tidak ada air sama sekali di sana. Dulu, pada abad ke-17, para astronom melihat bintik-bintik gelap yang besar di permukaan bulan. Salah satu astronom berpikir bintik-bintik itu tampak seperti lautan, sehingga ia menamainya Maria, yang berarti lautan dalam bahasa Latin.
para astronom lain juga membuat peta bulan dan mereka menggunakan istilah Maria untuk menggambarkan bintik-bintik gelap tersebut. Sebagai contoh, Mare Tranquillitatis diterjemahkan menjadi Laut Ketentraman yang merupakan tempat pendaratan Apollo 11. Tapi tampaknya bintik-bintik gelap itu bukanlah lautan. Itu adalah dataran yang terbentuk dari lava yang mengeras di masa lalu. Letusan-letusan gunung berapi meninggalkan area yang halus dan datar yang disebut dataran basal. Pada akhir tahun 1800-an, seorang pengamat langit mempelajari bulan dan mendapati bulan tidak memiliki atmosfer. Tanpa atmosfer, tidak ada awan dan udara yang bisa mencegah air menguap. Jadi para ilmuwan menduga air yang ada di bulan akan langsung lenyap begitu saja. Mereka yakin bulan benar-benar kering. Tapi pada tahun 1961, seorang fisikawan punya pendapat berbeda. Dia mengatakan mungkin saja ada air di bulan di area khusus yang disebut wilayah kegelapan abadi. Ini adalah area di bulan yang tidak disinari matahari, jadi selalu gelap sepanjang waktu. Karena itu, air dalam wujud es bisa saja ada di area gelap ini karena di sana sangat dingin dan es tidak akan menguap. Tapi, saat para astronot dari misi Apollo pergi ke bulan, mereka membawa pulang sampel tanah dan para ilmuwan tidak menemukan tanda-tanda air di dalamnya. Jadi, semua orang kembali berpikir bahwa bulan sepenuhnya kering. Pada tahun 90-an, NASA fokus pada kawah-kawah kegelapan dan menemukan hidrogen dengan konsentrasi tinggi yang berarti ada es di kutub-kutub bulan. Mereka masih belum yakin, jadi mereka terus menggali dan setelah beberapa waktu menemukan hidrogen yang terperangkap di dalam butiran-butiran kecil kaca vulkanik. Saat ini tidak ada gunung berapi aktif di bulan, artinya air mungkin ada di bulan saat gunung-gunung berapi itu meletus dahulu kala. Ditambah lagi, mungkin ada lebih banyak air di masa-masa awal bulan. Pada tahun 2020, misi Sofia NASA menunjukkan apa yang sudah lama kita cari-cari, bahwa memang ada air di bulan. Ternyata, air itu tersembunyi di dalam butiran debu bulan atau menempel di permukaan di area bulan yang disinari matahari. Jadi tidak ada lautan seperti di bumi, tapi setidaknya ada air. Yang jadi pertanyaan, bagaimana air bisa ada di sana? Tampaknya bulan memiliki riwayat penuh gejolak pada masa pembentukannya, seperti halnya sebagian besar planet dan bulan di tata surya. Ada bukti bahwa air di bulan berasal dari komet-komet yang menghantam permukaannya di masa lalu, atau bahkan mungkin masih terus berdatangan dari komet-komet yang menghantam bulan saat ini. Kita bicara soal situasi kacau, di mana mikrometeorit es bertabrakan dengan permukaan bulan. Dan debunya menciptakan kekacauan yang lebih besar lagi saat berinteraksi dengan angin matahari. Tapi kita masih menunggu untuk mengetahui lebih lanjut tentang ini. Hal ini karena, seperti yang kita tahu, saat bicara tentang air, kita juga bicara tentang kehidupan. Itulah kenapa kita ingin tahu lebih banyak tentang misalnya semua es yang tersembunyi di kawah kutub di bulan. Mungkin es itu bisa mengajari kita lebih banyak tentang bagaimana kehidupan terbentuk di bumi. Mungkin komet yang membawa semua elemen yang dibutuhkan ke sini. Lalu, bagaimana kalau ada juga elemen-elemen itu yang terjebak dalam es di bulan? Kamu mendarat di permukaan bulan, rasanya nggak biasa. Kamu merasa lebih ringan di sini dan lebih mudah untuk berjalan. Kamu memutuskan untuk mencoba ide obsesifmu melompat di satelit alami bumi itu. Meski kamu mengenakan pakaian antariksa yang besar, kamu tetap bisa melayang ke udara. Wuhu! Kamu pun melanjutkan jalan-jalanmu di permukaan bulan, lalu kamu merasakan sesuatu yang aneh. Tanah di bawah kakimu bergetar ya. Rasanya kayak baru terjadi gempa di bulan. Tapi itu mustahil atau emang bisa? Anehnya firasatmu kali ini tidak mengecewakanmu. Gempa bulan memang ada. Faktanya, ada 4 jenis gempa bulan yang cukup kuat untuk dideteksi dari jarak jauh. Ada gempa bulan dalam yang terjadi lebih dari 600 km di bawah permukaan, lalu ada juga tumbukan meteoroid. Gempa termal terjadi ketika kerak bulan yang dingin mengembang, yakni saat matahari pagi menyinari bulan setelah malam-malam beku selama 2 minggu.
Lalu ada juga gempa bulan dangkal. Gempa bulan dangkal adalah satu-satunya gempa yang mirip dengan gempa di bumi. Gempa bulan dangkal terjadi 20-30 km di bawah permukaan. Gempa ini paling kuat dan berbahaya. Antara tahun 1972 sampai 1977, jaringan seismik Apollo mencatat 28 gempa bulan seperti ini. Sebagian di antaranya berkekuatan lebih dari 5 skala Richter. Di bumi, gempa seperti ini cukup kuat untuk meretakkan plester rumah dan memindahkan perabotan berat. Ditambah lagi, gempa bulan dangkal bisa terjadi lebih lama dibandingkan dengan gempa bumi. Sekali terjadi, gempa ini bisa berlangsung hingga 10 menit, sedangkan gempa bumi biasanya berlangsung selama 10 hingga 30 detik. Ilmuwan masih belum yakin apa yang menyebabkan gempa bulan dangkal dan bahkan di mana tepatnya gempa itu terjadi. Salah satu teorinya adalah gempa bulan terjadi di tepi kawah besar yang relatif muda yang mungkin amblas dari waktu ke waktu. Menariknya, bulan dan bumi bukanlah satu-satunya tempat terjadinya gempa. Ilmuwan juga merekam gempa, getaran, dan guncangan di area lain di tata surya kita. Misalnya saja, Merkurius. Beberapa tahun lalu, ilmuwan menemukan kalau planet ini menyusut. Itulah sebabnya planet ini tampak aktif secara tektonik. Atau ambil contoh saja, Venus. Venus merupakan teka-teki tektonik bagi para ahli. Saat ini Venus tidak punya lempeng tektonik dan mungkin tidak akan pernah punya. Tapi permukaannya memiliki lipatan dan patahan dan kelihatannya seperti punya lempeng tektonik. Di sisi lain, fitur-fitur ini mungkin muncul karena proses lain, misalnya aktivitas vulkanik. Tapi meski kita belum pernah mengamati gempa Venus, ilmuwan yakin mereka bisa mendeteksinya karena getarannya tampak seperti riak di atmosfer tebal planet itu. Sekarang kita ke Mars, kita tahu pasti bahwa planet ini aktif secara seismik. Pesawat pendarat NASA menempatkan seismometer di permukaan planet merah itu, dan pada tahun 2019, alat ini berhasil mengukur gempa Mars yang pertama. Setelah itu, pendarat itu terus merekam gempa, tapi gempa-gempa itu sangat lemah, dan kalau terjadi di planet kita, gempa-gempa itu akan tertutupi oleh suara dari lautan bumi. Tapi sebuah benda angkasa tidak harus berupa planet untuk memiliki tektonik aktif. Lihat saja Pluto. Saat ini planet kerdil ini aktif secara geologis. Pada tahun 2014, wahana New Horizon milik NASA terbang melintasi sistem Pluto dan merekam fitur-fitur geologi yang kompleks di planet Katai ini. Ilmuwan menyimpulkan bahwa Pluto mungkin mengalami gempa bumi atau mungkin disebut gempa Pluto ketika lautan cairnya membeku dan mencair di bawah kerak es planet kerdil ini. Bulan-bulan Jupiter, Europa, dan Io, serta bulan-bulan Saturnus, Titan, dan Enceladus juga aktif secara geologis meski ukurannya kecil. Fitur-fiturnya beragam dari gunung berapi dan semburan air hingga potensi adanya lautan di bawah permukaan. Oke, aku yakin kamu belum tahu fakta-fakta keren tentang gempa yang terjadi di planet kita. Ada satu tempat di bumi di mana 90% dari total keseluruhan gempa bumi terjadi. Tempat ini disebut cincin api dan membentang di sekitar Samudra Pasifik dari Selandia Baru sampai ke Amerika Selatan. Menurutku bentuknya lebih mirip tapal kuda sih. Para ahli menyatakan bahwa gempa bumi yang tak terhitung jumlahnya ini disebabkan oleh banyaknya gunung berapi di wilayah tersebut dan pergerakan lempeng tektonik yang konstan. Sekitar 500 juta gempa bumi terjadi di bumi setiap tahunnya, tapi banyak di antaranya terjadi jauh di dalam kerak bumi dan hanya peralatan khusus yang bisa mendeteksinya. Kita merasakan sekitar 20% gempa bumi, cuma 100 di antaranya yang menyebabkan kerusakan. Gempa bumi terbesar yang pernah tercatat terjadi di Chili pada bulan Mei 1960. Kekuatannya mencapai 9,5 skala Richter dan gempa itu benar-benar dahsyat. Selama gempa terjadi, seismograf mendeteksi dan merekam gelombang seismik yang menjalar ke seluruh dunia. Gelombang tersebut mengguncang planet ini selama berhari-hari. Adapun gempa bumi paling kuat yang terjadi di Amerika Serikat berkekuatan 9,2 skala Richter dan terjadi di Alaska.
Oh iya, Alaska juga California adalah negara bagian yang paling rawan gempa bumi di Amerika Serikat dan salah satu wilayah yang paling aktif secara seismik di dunia. Gempa berkekuatan 7 skala Richter terjadi di sana hampir setiap tahun. Sebuah gempa bumi besar sebenarnya mampu memperpendek durasi 1 hari. NASA menyatakan bahwa gempa bumi yang sangat besar bisa menggeser poros planet kita dan dengan demikian mengubah durasi hari yang kita jalani. Tapi kita tidak menyadarinya karena perubahan ini diukur dalam mikrodetik. 1 mikrodetik adalah 1/1.000.000 detik. Ilmuwan berpendapat bahwa gempa bumi 9,1 skala Richter yang terjadi pada tahun 2004 di Sumatera memperpendek durasi hari kita sebanyak 6,8 mikrodetik. Para ahli terbaik pun tidak bisa memprediksi gempa bumi. Hal ini sebagian besar karena mekanisme yang memicu gempa berada sangat dalam di bawah tanah. Namun sekarang ini orang-orang sudah mempelajari cara untuk mengetahui waktu yang lebih tepat kapan gempa bumi akan terjadi. Gempa bumi dapat dipicu oleh letusan gunung berapi atau katakanlah tabrakan meteor. Tapi sebagian besar gempa bumi disebabkan oleh pergerakan lempeng tektonik planet kita. Permukaan bumi terdiri dari 15 hingga 20 lempeng tektonik yang terus bergerak. Tekanan meningkat ketika lempeng-lempeng itu bergeser dan ini bisa membuat kerak bumi pecah. San Francisco pun sedang bergerak menuju Los Angeles saat ini. Kecepatan pergerakannya sekitar 5 cm per tahun. Itu sama cepatnya dengan pertumbuhan kuku manusia loh. Hal ini terjadi karena kedua sisi patahan San Andreas, yakni patahan benua yang membentang sepanjang 1.200 km sampai California, saling bergesekan. Jadi dalam beberapa juta tahun lagi, Los Angeles dan San Francisco bisa jadi tetangga. Danau, kolam, dan kanal menjadi sedikit lebih hangat dan mulai berbau sebelum terjadi gempa bumi. Hal ini terjadi karena gas-gas dilepaskan ketika lempeng tektonik bergeser. Sebagian besar hewan merasakan tanda-tanda ini dan mengubah perilakunya. Sebagai contoh, ilmuwan melihat kodok menghilang sebelum gempa bumi di Italia pada tahun 2009. Tapi begitu bencana alam itu berakhir, kodok-kodok itu muncul lagi. Bahkan setelah gempa bumi berakhir, kamu mungkin masih melihat air berguncang di kolam renangmu. Kamu nggak perlu khawatir, ini adalah fenomena yang disebut SEIS. Air bisa terus berguncang selama berjam-jam setelah gempa berakhir. Sebagai contoh, kolam renang di University of Arizona kehilangan sebagian air akibat SEIS yang disebabkan oleh gempa bumi di Meksiko yang terjadi 2000-an kilometer jauhnya. Pada tanggal 27 Februari 2010, gempa bumi besar terjadi di Chili. Gempa tersebut berkekuatan 8,8 skala Richter. Akibatnya gerak bumi di wilayah itu terkoyak secara dramatis sampai-sampai sebuah kota bernama Concepcion bergeser sejauh 3 meter ke arah barat. Gempa bumi lainnya mengakibatkan gunung tertinggi di dunia, Everest, menyusut sekitar 2,5 cm. Hal ini terjadi pada tahun 2015 ketika gempa berkekuatan 7,5 skala Richter menyebabkan beberapa gunung Himalaya menyusut. Orang Jepang dulunya percaya bahwa gempa bumi disebabkan oleh Namazu, yakni ikan lele raksasa yang hidup terendam dalam lumpur di bawah pulau-pulau Jepang. Ikan ini akan meronta-ronta menyebabkan aktivitas seismik. Sedangkan orang Yunani kuno, mereka percaya bahwa dewa laut yang kuat, Poseidon, yang menyebabkan gempa bumi dengan memukulkan trisulanya ke bumi ketika marah. Menurut mitologi Hindu, ada 8 gajah yang menahan bumi di tempatnya. Ke-8 gajah ini bergantian menyeimbangkan diri di atas punggung kura-kura raksasa yang berdiri di atas lilitan ular yang lebih besar lagi. Dan setiap kali salah satu dari hewan-hewan ini bergerak, gempa bumi pun terjadi. Di luar masih gelap, hampir jam 2 pagi. Kamu keluar dan melihat ke langit, bulan purnama tampak terang. Kamu mungkin merasa sudah tahu banyak tentang satelit alami bumi ini. Tapi coba jawab pertanyaan ini. Bagaimana bulan terbentuk? Jawabannya adalah nggak ada yang tahu. Tapi tentu saja ada beberapa teori. Teori paling populer yang disebut teori tuburukan besar menyatakan bulan terbentuk saat terjadi tabrakan antara bumi dan planet lain. Planet ini pasti lebih kecil dari bumi, yaitu seukuran Mars. Tabrakan itu sendiri mungkin terjadi sekitar 4,5 miliar tahun lalu.
Teori lain yang disebut teori penangkapan menyatakan bulan dulunya adalah asteroid atau benda lain yang mengembara. Ia terbentuk di tempat lain di tata surya. Ketika melintas di dekat bumi, ia pun terperangkap gravitasi planet kita. Tapi ada satu fakta menarik. Planet kita dan bulan punya kemiripan isotop dan kimia yang luar biasa. Jadi, keduanya pasti memiliki sejarah yang berhubungan, yang berarti bulan gak mungkin terbentuk di tempat lain. Para ahli lain berpendapat bahwa pada suatu titik di masa lalu, bumi berputar sangat cepat sehingga sebagian materinya terlontar. Kemudian, materi tersebut mulai mengorbit planet kita. Begitulah awal mula bulan muncul di langit. Tapi sekali lagi, ada satu masalah. Dalam hal ini, proporsi dan jenis mineral di bulan seharusnya sama dengan di bumi. Tapi nyatanya, ada sedikit perbedaan. Bulan lebih kaya akan materi yang terbentuk sangat cepat pada suhu tinggi. Ada satu teori lagi, dan ini mungkin yang paling gak menarik. Teori ini menyatakan bahwa satelit alami bumi ini bisa saja muncul bersamaan dengan bumi selama proses pembentukannya. Tapi akhir-akhir ini ada pertanyaan lebih serius yang membuat para astronom sibuk. Apakah bulan benar-benar satelit bumi, ataukah keduanya merupakan planet kembar? Bulan sangat besar jika dibandingkan planet kita, yaitu sekitar 1/4 ukuran bumi. Karena itu, sebagian ahli menyebut sistem keplanetan kita sebagai planet kembar. Tapi, seberapa benarkah itu? Kalau ingin mengetahuinya, kita perlu memberikan definisi pada kata planet. Menurut Persatuan Astronomi Internasional, planet adalah benda angkasa yang mengorbit matahari, cukup besar dan berbentuk hampir bulat karena gravitasinya, dan telah membersihkan area di sekitar orbitnya. Lalu bagaimana dengan satelit? Satelit adalah sebuah objek di ruang angkasa yang mengorbit benda langit yang lebih besar. Jika kita ambil contoh sistem bumi bulan, pusat gravitasinya berada di dalam bumi. Itu sebabnya saat ini kita nggak bisa bilang kalau kita hidup di sistem planet kembar. Menurut definisi ini, bulan adalah satelit planet kita. Sekarang, mari kita kembali ke masa lalu. Sekitar 3 atau 4 miliar tahun silam, meskipun bulan bukanlah planet, kemungkinan besar ia memiliki atmosfer yang lengkap. Atmosfer itu terbentuk pada saat letusan gunung berapi dahsyat mengguncang satelit kita. Gas-gas menyebar ke seluruh permukaan bulan. Kejadiannya sangat cepat sehingga gas-gas itu nggak punya cukup waktu untuk lepas keluar angkasa. Pada saat itu, permukaan bulan dipenuhi cekungan-cekungan berisi basal vulkanik. Bayangkan saja gumpalan magma yang sangat besar meluncur tinggi ke udara, jatuh ke tanah, dan menciptakan aliran lava. Begitulah cekungan-cekungan basal muncul di permukaan bulan. Pada suatu titik, para ilmuwan berhasil mendapatkan sampel yang dibawa dari bulan. Mereka mendapati aliran lava di sana nggak hanya mengandung karbon monoksida dan belerang, tapi juga unsur penyusun air. Berkat sampel-sampel ini, para peneliti berhasil menghitung jumlah gas yang melayang dan membentuk atmosfer. Gas tersebut menjadi sangat tebal, sekitar 3,5 miliar tahun lalu dan bertahan selama 70 juta tahun. Setelah itu, atmosfer pun lenyap ke angkasa. Tapi hal paling kerennya, saat bulan masih memiliki atmosfer, satelit ini berada 3-10 kali lebih dekat dari planet kita. Sebuah simulasi komputer bahkan menunjukkan bulan mungkin berada hingga 19 kali lipat lebih dekat dari jaraknya sekarang. Jarak dari bumi ke bulan saat itu sekitar 30.000 km. Sedangkan sekarang satelit kita itu berjarak sekitar 386.000 km. Artinya, bulan tampak jauh lebih besar di langit. Sayangnya, pada saat itu nggak ada yang bisa mengagumi pemandangan tersebut, bahkan dinosaurus sekalipun. Sekarang atmosfer bulan hampir nggak ada, dan karena itulah satelit ini nggak bisa melindungi diri dari meteorit. Permukaan bulan dipenuhi kawah. Sebagai perbandingan, ada sekitar 190 kawah tubrukan yang teridentifikasi di planet kita. Sebagian besar kawah itu tersembunyi oleh vegetasi atau tertutup air. Tapi, kalau kita bicara tentang bulan, jumlahnya jauh lebih banyak lagi, yaitu mencapai jutaan. Dan sekitar 5.000 diantaranya memiliki panjang lebih dari 19 km. Karena aktivitas seismik di bulan nggak seaktif di bumi, kawah-kawah dan formasi-formasi purba lainnya tetap dalam kondisi sama selama berabad-abad.
Saat kamu melihat bulan, ia adalah objek paling terang di langit malam. Tapi pada kenyataannya, permukaannya gelap karena pantulan satelit alami kita ini hanya sedikit lebih tinggi dibanding aspal. Kamu mungkin tahu kalau tarikan gravitasi bulan menyebabkan pasang surut air laut di bumi, sehingga permukaan laut tampak lebih menonjol di sisi yang paling dekat dan paling jauh dari bulan. Dan bukan hanya itu, bulan juga memperlambat rotasi bumi. Fenomena ini dikenal sebagai pengereman pasang surut. Pengereman pasang surut ini menambah panjang hari di bumi sekitar 2 milidetik setiap 100 tahun. Bulan juga bergerak menjauhi bumi dengan kecepatan yang sama seperti pertumbukan kuku jari-jari tanganmu. Itu berarti sekitar 4 cm per tahun. Jika suatu hari nanti bulan menjauh keluar angkasa, planet kita akan mengalami masa-masa sulit. Tanpa efek gravitasi bulan, sudut kemiringan bumi akan berubah drastis. Dari nggak ada kemiringan sama sekali, yang berarti nggak ada musim, sampai kemiringan sangat besar yang mengakibatkan cuaca ekstrim. Meskipun sebagian besar permukaan bulan nggak aktif, satelit alami bumi ini masih mengalami gempa. Satu teori menyatakan bahwa gempa bulan terjadi karena bulan mengalami penyusutan akibat pendinginan pada intinya. Para ilmuwan mengatakan bulan sudah menyusut sekitar 45 meter dibandingkan beberapa ratus juta tahun lalu. Untuk lebih mudah memahaminya, bayangkan buah anggur yang berubah menjadi kismis. Buah anggur akan mengerut dan menyusut. Hal yang sama juga terjadi pada bulan. Ia menyusut dan mengerut, tapi gak seperti anggur. Bulan gak memiliki kulit yang lentur. Permukaannya keras dan rapuh. Jadi, seiring ukurannya mengecil, kerak bulan akan retak dan pecah. Lalu potongan-potongannya terdorong ke bagian yang lain. Mau tahu hal keren lainnya tentang bulan? Sebuah penelitian terbaru mengatakan bahwa bulan memiliki ekor. Dan setiap bulannya, ekor itu melingkari planet kita seperti syal. Ekor ramping ini terdiri dari jutaan atom natrium. Dan planet kita secara teratur melintas melaluinya. Hantaman meteor melontarkan atom-atom natrium ini keluar dari permukaan bulan dan lebih jauh ke angkasa. Selama beberapa hari setiap bulan, bulan berada di antara matahari dan planet kita. Saat itulah gravitasi bumi menarik ekor natrium itu. Planet kita menyeretnya menjadi sebuah garis panjang yang melingkari atmosfer. Ekor bulan ini sama sekali nggak berbahaya. Ekor ini juga nggak terlihat oleh mata manusia. Kira-kira 50 kali lebih redup dari yang bisa dilihat oleh mata kita. Tapi, sesekali teleskop super canggih bisa menangkap cahaya kekuningan yang redup di langit. Ekornya tampak seperti titik berkilauan yang berdiameter 5 kali diameter bulan. Dan fakta paling menariknya adalah 2 atau 3 tahun lalu, sebuah asteroid tertarik masuk ke orbit bumi dan mulai mengitari planet kita. Meskipun ukurannya nggak lebih besar dari mobil pada umumnya, ini tetaplah peristiwa besar. Dari lebih dari 1 juta asteroid yang diketahui para astronom, asteroid ini baru yang kedua yang mengorbit planet kita. Dinamai 2020 CD3. Ia adalah bulan mini sementara kita. Tapi asteroid itu nggak lama menemani bumi. Asteroid ini mengikuti orbit lain yang perlahan-lahan menjauh. Objek yang tertangkap sementara, seperti 2020 CD3, sangat jarang terjadi. Objek-objek tersebut harus memiliki arah dan kecepatan tertentu agar bisa ditangkap oleh tarikan gravitasi bumi. Jika tidak, benda-benda itu akan menabrak bumi atau terbang ke arah lain. Kamu pernah ngelihat sisi lain bulan nggak? Pasti belum pernah kan? Tapi bisa aja kamu pernah ngelihat fotonya. Kira-kira kenapa ya dua sisi bulan bisa kelihatan beda banget? Kamu pasti udah penasaran. Ya udah sini aku kasih tahu aja. Kita nggak bisa ngelihat sisi lain bulan. Katanya sih karena bulan nggak berputar pada porosnya. Padahal nggak gitu juga. Bulan kita tetap berputar kok. Tapi kecepatan rotasi bulan sama kayak gerakan orbitnya. Inilah yang disebut dengan penguncian pasang surut. Pada tahun 1959, sisi jauh bulan akhirnya bisa diamati berkat misi Soviet Luna yang disusul dengan program Apollo Amerika Serikat. Berdasarkan foto awal yang dijepret Luna 3 dan pesawat antariksa lain, sisi jauh bulan ternyata lebih berkawah. Lanskapnya lebih mirip kayak Merkurius atau satelit Jupiter, Callisto. Tampilannya beda banget dari bulan yang biasa kita lihat.
Dan dari sinilah kita jadi tahu sisi lain bulan yang kelihatan beda banget. Beneran, coba aja lihat sendiri. Di sisi dekatnya, kerak bulan lebih mulus dan tipis. Bercak gelap yang cantik ini dinamakan dengan mare bulan, atau sisa-sisa terakhir dari aliran lava purba, dan umurnya sudah lebih dari 3 miliar tahun. Sedangkan sisi jauh bulan kelihatan lebih tebal dan dipenuhi kawah. Aliran lava nggak begitu ngefek pada kawah bekas tabrakan. Di sini juga nggak ada mare berskala besar. Jadi bentuknya mirip kayak keju putih kering. Nah, menurutmu sisi dekat bulan kelihatan jauh lebih cantik nggak? Jangan lupa komen di bawah ya. Perbedaan yang mencolok ini baru ditemukan 50 tahun yang lalu. Tapi para saintis juga nemu keanehan lain. Kedua sisi bulan ternyata sangat berlainan, termasuk juga komposisi geokimianya. Gak cuma itu aja loh, sisi bulan yang menghadap ke bumi ternyata berkilo-kilometer lebih tipis daripada sisi jauhnya. Kenapa bisa gitu ya? Bagi para saintis, fenomena ini masih dianggap misteri. Lalu mereka mulai merumuskan banyak teori. Dan selama bertahun-tahun, teori bulan meleleh telah jadi teori utama mereka yang menyatakan kalau rupa bulan dipengaruhi oleh bumi. Peristiwa ini bermula sejak miliaran tahun yang lalu, saat bulan mulai terbentuk oleh proses tabrakan. Jadi, ada objek langit seukuran Mars yang menabrak planet kita. Lalu, tabrakan ini menyebabkan serpihan bumi ikut terlepas dan akhirnya membentuk bulan. Tapi jarak serpihan ini dengan bumi masih 15 kali lebih dekat daripada sekarang. Sejumlah seniman telah melukis bentuk satelit alami bumi yang katanya merupakan bulan awal kita. Nggak seperti bulan yang kita lihat dengan wujud bola putih kecil nan cantik. Mereka menggambarkannya dalam bentuk bola merah membara. Serpihan itu tetap ada di sekitar bumi setelah terlepas, dan beberapa saat kemudian mengalami penguncian pasang surut. Pasca tabrakan, kondisi bumi masih sangat panas. Di mana-mana ada api dan genangan lava. Suhu bumi masih berada di angka 2480 derajat Celcius. Padahal, cuma salah satu sisi bulan yang selalu menghadap ke bumi, sehingga sisi ini jadi agak meleleh. Makanya, permukaan bulan di sisi dekatnya lebih tipis daripada sisi jauhnya. Selagi bumi masih membara, beberapa unsurnya juga menguap, lalu terakumulasi di bulan. Peristiwa ini menyebabkan perbedaan komposisi geokimia di kedua sisi bulan. Tapi ada yang gak konsisten dalam teori ini. Kalau memang kejadiannya kayak gitu, dari mana asal unsur kimia asing dan langka pada bulan? Gimana dengan isotop unik dari fosfor, kalium, atau tungsten? Ketiga unsur ini banyak terdapat di sisi dekat bulan dan nggak mungkin berasal dari bumi. Teori lain menyatakan, di atas sana pernah ada dua bulan kecil yang saling menyatu jadi bulan besar, lalu menimbulkan perbedaan komposisi. Tapi, teori ini juga kedengaran aneh dan nggak konsisten. Transisi di kedua sisi bulan dinilai terlalu mulus. Kalau memang bulan kita berasal dari dua bulan kecil, transisinya pasti kelihatan jelas. Teori ini bikin para saintis makin bingung. Tapi baru-baru ini, mereka bisa mengamati proses di dalam bulan dengan pengorbit Grail milik NASA. Pengorbit ini mengelilingi bulan selama 1 tahun untuk memetakan dan mempelajari komposisinya. Dengan data ini, para saintis bisa membuat 360-an simulasi komputer yang berisi objek penabrak dengan beragam ukuran dan kecepatan. Setelah membuat perbandingan, mereka bisa nentuin hasil simulasi yang paling mirip dengan bulan di zaman now. Dan akhirnya, mereka bisa mecahin misteri yang sudah ada selama 50 tahun ini. Ternyata, penyebabnya adalah tabrakan dengan planet Katai. Tabrakan ini terjadi 4,3 juta tahun lalu, dengan objek yang sedikit lebih besar dari Ceres. Jadi, Ceres adalah salah satu planet Katai di tata surya kita. Diameternya 933 km, kurang lebih seukuran Prancis atau Jerman. Benda raksasa ini menabrak bulan di dekat kutub selatannya. Efek benturannya super kuat hingga mengubah wujud bulan. Tabrakan ini juga ninggalin jejak hingga sejauh 5.630 km. Kalau kamu naik pesawat, jarak segitu harus ditempuh selama 14 jam. Kawah ini menyelimuti seluruh sisi dekat bulan. Tabrakannya telah merusak mantel bulan dan membentuk basin kutub selatan Aitken atau SPA Basin.
berdiameter 2.570 km atau seukuran Inggris Raya dan Jerman. Formasi basin ini merupakan kejadian penting dalam sejarah bulan, karena basin ini juga menjadi kawah bekas tabrakan terbesar kedua di tata surya kita. Tabrakan tersebut juga menyebabkan gelombang panas kuat di seluruh bulan. Gelombang ini kemudian menyebarkan sisi mineral panas dan langka yang teramati oleh para saintis di sisi dekat bulan. Makanya, di sisi cantik ini ada banyak Procellarum crypterae atau PKT. Sederhananya, ada anomali komposisi yang terdiri dari konsentrasi kalium, fosfor, dan unsur langka lain seperti thorium. Semuanya material ini dilimpahkan untuk kita dari antariksa yang luas. Sepanjang sejarah, bulan telah bertubi-tubi digempur benda langit lain. Semua tabrakan ini membuat kawah yang udah besar jadi semakin dalam, dan mantel di sisi dekatnya terus menipis setiap tahun. Mineral ajaib ini juga memancarkan panas. Mantelnya terus meleleh, dan tahu-tahu semakin mengaktifkan gunung berapi di situ. Akibatnya, aktivitas vulkanik di sisi dekat bulan semakin meningkat. Aliran lava deras memenuhi kawah tua yang kosong. Tada! Kemudian terbentuklah mare bulan yang super cantik. Kurang lebih begitulah kejadiannya. Semua informasi ini bisa digali berkat adanya penelitian dari Brown, Purdue, dan Stanford University bersama JPL NASA. Publikasinya bisa dilihat di Journal of Geophysical Research, Planets. Kalau kamu tertarik, kamu bisa baca-baca detailnya di situ. Masih ada banyak hal yang harus kita pelajari tentang bulan. Prioritas utamanya tertuju pada misi pulang dari basin kutub selatan Aitken. Sampel dari basin Aitken bisa dipakai untuk nentuin umur bulan, sejarahnya, serta sifat kerak dan mantelnya secara lebih akurat. Target penting lainnya yaitu Moscovians, alias dataran lava di sisi jauh bulan. Dengan meneliti tempat ini, kita akan lebih memahami perbedaan kedua sisi bulan dan proses pembentukan sisi jauhnya. Kita perlu mengetahui informasi ini untuk memahami sejarah bulan dan melakukan penjelajahan luar angkasa. Saintis menggunakan bulan sebagai titik referensi untuk nyari tahu umur planet lain dan seluruh dunia di luar angkasa. Bulan membantu kita memahami kronologi kehidupan di seluruh tata surya. Penelitian dan penemuan seru lainnya pasti bakal segera menyusul. Berita terkini, Merkurius menyusut. Dulu kita mengira di tata surya ini cuma bumi yang punya aktivitas tektonik. Artinya, bumi melepaskan panas karena lempeng di bawah kerak bergerak, sehingga mengubah permukaan, dan akhirnya membuat planet kita makin kecil. Ternyata, Merkurius juga mengalaminya. Peneliti mengambil foto Merkurius tahun 2016. Foto-foto ini menunjukkan bentang alam yang mirip tebing. Namanya Gawir Caesar. Karena ukurannya kecil, tim peneliti meyakini gawir ini belum lama terbentuk. Artinya, Merkurius masih berkontraksi, bahkan 4,5 miliar tahun setelah tata surya terbentuk. Merkurius punya inti dalam padat yang dikelilingi inti luar logam cair. Logam cair ini masih melalui proses pendinginan. Sebenarnya, semua planet batuan masih dalam proses pendinginan dari saat pertama terbentuk. Saat bagian cair inti planet itu makin padat, planet ini berkontraksi dan menyusut. Kenapa kita nggak melihat planet berkelip kayak bintang? Kalau di luar angkasa, kamu juga nggak melihat bintang berkelip. Tapi di bumi, bintang terlihat berkelip karena atmosfer kita. Selimut pelindung udara membiaskan cahaya bintang. Artinya, cahaya dari bintang menyebar dalam pola zigzag. Nah, kita melihatnya berkelip. Planet terlihat jauh lebih besar daripada sekadar titik-titik kecil. Cahaya planet juga menjadi zigzag setelah masuk atmosfer bumi. Tapi ini nggak berefek. Oleh karena itu, cahaya planet terlihat stabil. Kalau kamu bawa sekotak timah ke Venus, timah itu akan meleleh kayak es balok di bumi. Suhu permukaan Venus mencapai 482 derajat Celcius. Bahkan pesawat antariksa yang dikirim peneliti ke sana nggak bertahan lama.
Tahun 1982, sebuah pesawat antariksa mendarat di sana dan cuma bisa bertahan 2 jam. Tapi peneliti masih dapat foto berwarna pertama dari Venus dan menganalisis tanah di planet itu. Planet bertabrakan dengan asteroid, komet, planet lain, dan benda langit lain yang melintas di luar angkasa. Tapi ternyata galaksi juga bertabrakan. Galaksi Bima Sakti berjarak 2,5 juta tahun cahaya dari Andromeda, galaksi tetangga kita. Kedua galaksi ini saling mendekat pada kecepatan 402.000 km per jam. Mereka pasti akan tabrakan nantinya, dan semuanya akan berubah. Dua galaksi akan bersatu membentuk galaksi baru yang unik. Dampaknya ada beberapa planet dan bintang yang nggak akan bertahan. Tapi prediksinya ini baru akan terjadi 4 miliar tahun lagi. Masih ada banyak waktu kok. Gravitasi bumi dan gaya gravitasi bulan memengaruhi pasang surut air laut. Jadi, waktu kamu melompat, kamu ditarik kembali ke daratan karena adanya gaya yang membuat sesuatu saling menarik. Yang disebut apa coba? Ya, benar, gravitasi. Massa bulan kira-kira 80 kali lebih kecil daripada bumi, tapi punya gaya tarik gravitasi. Waktu bumi berotasi, gaya tarik gravitasi bulan memengaruhi bagian bumi yang paling dekat. Sebenarnya, semua yang ada di bumi terpengaruh, bukan cuma air. Tapi karena daratan lebih padat daripada air, efek gravitasi bulan cuma terlihat di air. Dan terjadilah pasang surut. Nah, di sisi lain bumi, berarti yang paling jauh dari bulan, gravitasi bulan paling lemah. Oleh karena itu, air laut menjadi tinggi karena ditarik ke arah bulan, menjauh dari kita. Luar angkasa itu berbau nggak sih? Kita nggak bisa mencium baunya karena hidung kita nggak akan berfungsi di ruang hampa udara. Tapi astronot di Stasiun Luar Angkasa Internasional bilang mereka mencium aroma logam khas di permukaan pakaian luar angkasa mereka setelah menekan airlock. Katanya aromanya mirip asap las. Benda lain di luar angkasa juga punya aroma khas. Misalnya, ada banyak hidrogen sulfida di atmosfer Uranus yang baunya kayak telur busuk. Venus dan Mars punya aroma yang sama. Atmosfer Merkurius cukup tipis sehingga nggak begitu berbau. Nah, kalau di Jupiter, baunya berbeda bergantung kamu ada di bagian atmosfer mana. Beberapa bagian punya kadar amonia yang tinggi, jadi aromanya kayak cairan pembersih. Di bagian lain, baunya kayak telur. Tapi, ada juga bagian dengan kadar hidrogen sianida. Di sana, baunya kayak almond pahit. Gak usah diendus ya. Di bumi, sewaktu kita akan meleburkan 2 logam, harus ada panas yang cukup besar sampai logam itu mencapai titik leleh. Kalau di luar angkasa, lebih gampang. Nggak perlu panas atau tindakan apapun untuk menempelkan 2 logam. Ini namanya pengelasan dingin. Pengelasan dingin terjadi saat satu logam masuk ke logam lain. Logam ini memiliki lapisan oksida pelindung. Di bumi, lapisan inilah yang bikin logam itu nggak melebur. Tapi di luar angkasa, perlindungan ini hilang. Jadi, elektron dari satu logam mengalir ke logam lain sampai akhirnya menyatu. Tahu nggak, ada banyak batuan luar angkasa di bumi. Tahun 1996, seorang ahli geologi menemukan sebuah batu di Gurun Sahara. Setelah meneliti komposisinya, para saintis sadar mereka baru menemukan batu semacam itu. Di planet lain pun nggak ada. Batu itu juga berbeda dengan meteorit. Ada satu teori yang bilang, kalau batu ini bahkan lebih tua daripada tata surya kita. Kandungan batu itu terdiri dari kombinasi unsur yang mungkin ciri khas nebula surya awal. Pluto dihapus dari status planet menjadi planet Katai karena ada planet Katai lain yang disebut Eris. Eris ditemukan tahun 2005. Ukurannya sama kayak Pluto. Jadi, astronom khawatir jumlah benda langit yang mengorbit matahari dan belum ditemukan bisa terabaikan saat planet Katai itu dijadikan planet resmi. Oleh karena itu, setelah Eris ditemukan, ada standar baru untuk benda langit disebut sebagai planet. Bulat, mengorbit matahari, orbit yang bersih dari objek lebih kecil adalah beberapa kriteria untuk bisa disebut planet dan harus lulus ujian. Ada lebih dari 20.000 sampah luar angkasa yang dibuat manusia. Sampah itu mengelilingi bumi. Dan ini cuma sampah-sampah yang ukurannya lebih besar daripada bola softball.
jumlah asli sampah yang dihitung peneliti jauh lebih banyak, sekitar 500.000. Ada jutaan sampah kecil sampai nggak bisa dihitung. Di luar angkasa, sampah bisa bergerak cepat, kadang lebih dari 28.000 km per jam. Artinya, benda kecil kayak serpihan cat pun bisa merusak pesawat antariksa. Jadi, stasiun luar angkasa internasional harus hati-hati dalam bermanuver supaya nggak kena sampah. Selain itu, ada kemungkinan masalah lain berkaitan dengan sampah, namanya sindrom Kessler. Kalau ada banyak sampah di orbit rendah bumi, sampah-sampah itu akan bertabrakan dan menghasilkan lebih banyak puing, kayak semacam efek domino luar angkasa. Salah satu cara potensial untuk membereskan masalah ini adalah dengan memakai jaring yang mendorong sampah ke atmosfer kita, lalu kita membersihkan setidaknya separuhnya. Neptunus punya satelit unik bernama Triton. Satelit ini mirip Pluto karena komposisinya sama, tapi mengorbit mundur. Triton mungkin salah satu benda es dari sabuk Kuiper. Gravitasi Neptunus mungkin membuat Triton terperangkap dan menjadikannya satelit karena Triton mengorbit Neptunus sejak itu. Nah, uniknya, arah orbit Triton berlawanan dengan arah orbit Neptunus. Salah satu ciri paling keren Triton adalah geysernya yang meletus. Ada air di dua satelit Saturnus. Pertama, ada Enceladus yang punya lautan berisi air asin. Berdasarkan beberapa molekul organik kompleksnya, mungkin ada bentuk kehidupan di sana. Tapi teori ini belum bisa dipastikan. Satu lagi adalah Titan. Di sini mungkin ada tanda-tanda kehidupan juga. Semua tempat di luar angkasa yang punya zat kimia karbon dan air berpotensi dihuni organisme hidup. Apa planet paling dingin di tata surya kita? Pasti kamu kira Neptunus kan? Karena itu planet yang paling jauh dari matahari. Sebenarnya, jawabannya adalah Uranus. Jarak Uranus 20 kali lebih jauh dari matahari dibanding bumi. Rata-rata suhu di puncak awannya, yang kita sebut suhu permukaan, di raksasa gas yang nggak punya permukaan padat ini adalah minus 193 derajat Celcius. Wah, kita udah pasti langsung beku tuh. Planet yang jaraknya jauh banget dari matahari nggak begitu kena panas. Oleh karena itu, panas di planet-planet ini berasal dari intinya. Sama kayak inti bumi yang lebih panas daripada permukaannya. Tapi panas ini aja nggak cukup sehingga Neptunus dan Uranus dingin. Tapi Neptunus punya metana di atmosfernya. Di bumi, metana adalah gas rumah kaca yang memerangkap panas kayak jaket tebal yang bikin kamu hangat. Nah, kandungan metana di atmosfer Uranus lebih sedikit, sehingga suhu di Uranus lebih dingin daripada di Neptunus, meskipun jarak Neptunus lebih jauh. Oh iya, kamu tahu nggak? Satu musim di Uranus cuma berlangsung 1 hari? Iya, tapi 1 hari di sana sama dengan 42 tahun. Rotasi Uranus pada porosnya berlangsung 17 jam. Tapi planet ini miring banget, sehingga satu kutub sebagian besar mengarah ke matahari. Artinya, 1 hari di kutub utara Uranus berlangsung 42 tahun di bumi. Ini setengah tahun Uranus. Jadi, kalau kamu pergi ke Uranus dan berdiri di kutub utaranya, kamu bakal terus melihat matahari terbit di langit. Kamu bakal mengalami musim panas selama itu. Setelah itu, kamu bakal mengalami kegelapan dan kedinginan selama 42 tahun berikutnya. Enggak deh, aku di bumi aja. Bulan terlihat bulat di langit, tapi sebenarnya bentuknya oval, lebih mirip lemon. Bentuk rata dengan bagian menonjol di tiap sisinya ini terbentuk miliaran tahun lalu waktu gaya pasang surut panas membentuk keraknya. Gaya itu nggak memengaruhi wilayah bulan secara rata. Gravitasi dari planet kita juga memengaruhi bentuk bulan seiring waktu. Saat misi ke bulan sedang disiapkan, beberapa peneliti khawatir karena ada lapisan debu tebal di permukaan bulan. Mereka takut lautan debu ini cukup lembut dan tebal buat menelan siapapun yang mendarat di bulan. Tapi meski permukaan di sana emang berdebu, lapisan ini terlalu tipis buat dianggap mengganggu. Bulan emang bukan satelit terbesar di tata surya. Juaranya adalah Ganymede, salah satu dari 79 satelit yang mengelilingi Jupiter. Tapi bulan adalah satelit terbesar kalau dibandingkan sama planet induknya. Diameternya hampir 3.500 km, berarti sedikit lebih besar dari 1/4 ukuran bumi.
Kita ambil contoh Pluto. Rasio satelit dibanding planetnya lebih kecil. Satelit terbesar Pluto, Charon, hampir seukuran Pluto, makanya jadi kayak sistem planet katai ganda. Butuh berapa lama sih buat mengelilingi permukaan bulan? Waktu astronot Apollo mendarat di sana, mereka berhasil berjalan pada kecepatan 2 km per jam. Rata-rata berjalan di bulan 2 kali lebih cepat dari berjalan di bumi. Gaya gravitasi yang rendah di bulan bikin traksi ke permukaan berkurang. Tapi pakaian astronot itu nggak didesain untuk pendakian jarak jauh. Secara teori kita mungkin bisa mencapai kecepatan 5 km per jam sebelum kita harus lari. Dengan kecepatan ini, kita bisa menjelajahi hampir 11.000 km. Artinya, kita bisa mengelilingi bulan selama 91 hari kalau terus jalan tanpa berhenti. Kenapa bentuk bulan berubah? Satelit alami kita ini memiliki fase berbeda setiap bulan. Mulai dari bulan baru sampai bulan purnama, lalu kembali lagi tapi dalam urutan sebaliknya. Cahaya matahari nggak bisa menyorot seluruh bagian bulan sekaligus, makanya ada sisi malam dan siang kayak di bumi. Bentuk yang kita lihat bergantung pada lokasi bulan terhadap matahari. Kalau bulan ada di antara bumi dan matahari, cahaya matahari cuma menyorot bagian yang enggak kita lihat. Namanya bulan baru. Bulan kelihatan gelap dalam fase itu. Tapi saat bulan berada di belakang bumi ditinjau dari matahari, sisi siangnya benar-benar menghadap bumi. Maka terjadilah bulan purnama. Setelah fase awal, saat bulan masih baru, permukaan bulan lebih terlihat saat mengorbit planet kita. Itu disebut waxing. Bulan dalam fase ini akan menjadi bulan sabit awal. Saat bulan terlihat separuh, terjadi kuartal pertama bulan. Setelah itu, bulan masuk fase cembung awal, saat ukurannya lebih besar dari separuh tapi belum penuh. Setelah mencapai fase bulan purnama, bulan perlahan menyusut dan mengalami fase yang sama tapi dengan urutan sebaliknya. Kalau kamu ke bulan, mungkin kamu akan melihat jejak kaki manusia di sana, meski belum ada lagi yang ke sana sejak misi Apollo terakhir tahun 1972. Jejak kaki itu awet selama bertahun-tahun karena nggak ada aktivitas geologi di bulan, kayak gempa atau letusan gunung berapi. Nggak ada angin, hujan, atau hal lain yang bisa menghapus jejak kaki itu. Gimana cara ke bulan? Kamu pasti langsung mikir, tentu aja pakai roket. Tapi lift bulan merupakan solusi yang lebih baik karena naik roket ke permukaan bulan sulit, mahal, dan cukup bahaya. Kenapa orang pengen pergi ke bulan? Bukan cuma karena kawahnya, pemandangan indah bumi, atau hal-hal unik lain yang dimiliki bulan. Bulan juga penuh sumber daya seperti bentuk helium yang langka. Manusia bisa memanfaatkan ini di pembangkit listrik fusi di bumi. Kita bisa menambang beberapa elemen lain juga dan memanfaatkannya buat ponsel pintar dan gadget lain. Untuk lift bulan, kita harus menarik kabel yang dipasang ke permukaan bulan sepanjang 402.000 km ke arah bumi. Nggak bisa dipasang langsung ke bumi sih, karena bumi dan bulan bergerak, tapi kita bisa berhenti di orbit planet kita. Kita bakal punya pesawat ulang-alik robot bertenaga surya yang naik turun kabel itu. Kayak punya ban berjalan gitu, buat mengangkut sumber daya yang langka dan berharga ini ke bumi. Kabelnya akan setebal pensil dan beratnya 40 ton. Kedengarannya mahal ya, tapi biaya pembuatannya akan terbayar hanya dalam 53 perjalanan. Bulan bergerak konstan, satelit alami kita berputar pada porosnya dan mengelilingi bumi. Bulan butuh waktu yang sama buat mengelilingi bumi dan berputar sekali pada porosnya dibandingkan planet kita yang berputar pada porosnya setiap 24 jam dan mengelilingi matahari dalam 365 hari. Jadi, bulan dan bumi terkunci pasang surut. Makanya kita selalu melihat sisi bulan yang sama. Ada teori yang menyebutkan kalau bulan mungkin terbentuk waktu benda seukuran Mars dari tata surya menabrak bumi. Bumi dan benda itu bertabrakan 45 miliar tahun lalu pada tahap awal tata surya yang masih cukup kacau. Kalau teori ini benar, berarti sekitar 60% bulan tersusun dari unsur yang juga ada di lapisan luar bumi. Rangkaian keadaan menguntungkan bikin kita bisa ngelihat gerhana matahari total dari bumi. Bulan punya ukuran dan jarak yang pas dari bumi buat kelihatan sebesar matahari di langit. Saat berada di antara matahari dan bumi, bulan benar-benar menutup matahari. Kamu juga bisa melihat halo cantik yang bersinar di pinggirannya. Kalau jarak bulan lebih jauh atau ukurannya lebih kecil, gerhana matahari cuma bakal kelihatan kayak bintik di matahari. Di bulan telah ditemukan bukti kandungan air yang bergerak. Wujud air di bulan masih berupa es dan molekul yang bergerak di permukaan saat bulan mendingin dan menghangat pada siang hari.
Air terjebak di permukaannya sampai tengah hari saat matahari ada di cabang atas meridian bulan. Saat ini sebagian air mencair, memanas dan berakhir di atmosfer bulan yang tipis. Atmosfernya mengandung beberapa gas unik termasuk kalium dan natrium. Venus, Mars, dan Bumi nggak punya unsur ini di atmosfernya. Jadi air diam di tempat dan mengambang sampai masuk wilayah lebih dingin, lalu kembali ke permukaan. Ada anomali di bawah permukaan kutub selatan bulan. Gumpalan logam besar dan super padat ada di mantelnya. Gumpalan ini kemungkinan besar mengubah medan gravitasi bulan. Gak ada yang tahu gimana gumpalan logam besar ini bisa terjebak di bawah permukaan bulan. Bisa jadi itu sisa asteroid nikel besi. 4 miliar tahun lalu, asteroid ini menabrak sisi jauh permukaan bulan dan menciptakan kawah kutub selatan Aitken. Satelit kita menyusut. Bagian dalamnya mendingin, bikin bulan mengecil lebih dari 45 meter. Kayak anggur yang berkerut waktu menyusut. Tapi anggur punya kulit fleksibel sementara kerak permukaan bulan rapuh. Makanya kerak permukaan itu retak saat bulan mengecil. Dengan begitu terbentuklah sesar naik. Satu bagian kerak mendorong bagian terdekatnya. Peristiwa ini udah berlangsung selama beberapa ratus juta tahun. Sesar bulan ini masih aktif sekarang dan mungkin menyebabkan gempa bulan karena bulan perlahan terus menyusut dan mendingin. Sebagian gempa ini kuat, mungkin sampai 5 skala Richter. Saat mengorbit bulan, astronot mengambil foto Ina, endapan vulkanis yang cukup unik. Ina mungkin terbentuk sekitar 3,5 sampai 1 miliar tahun lalu. Belum terlalu tua lah. Gunung berapi di bulan mungkin aktif pada zaman dinosaurus. Coba aja dinosaurus punya teleskop ya. Mereka mungkin bisa ngeliat pemandangan keren lava yang keluar dari permukaan bulan. Bulan punya zona waktu sendiri bernama Lunar Standard Time. Waktu itu nggak sesuai sama waktu di bumi. Setahun di bulan berlangsung 12 hari. Satu harinya sekitar 1 bulan di bumi. Nama hari-harinya diambil dari nama astronot yang berjalan di bulan. Hari-hari ini dibagi ke dalam 30 siklus. Siklus itu dibagi menjadi jam, menit, dan detik. Kalendernya dimulai waktu Neil Armstrong menginjakan kaki di bulan, yaitu tanggal 21 Juli 1969. Coba bayangkan kamu keluar dari pesawat antariksa dan menginjak permukaan bulan. Permukaan bulan dipenuhi materi halus yang mirip serbuk, materi itu bernama debu bulan. Kamu melihat sekelilingmu dan menghirup udara segar. Aromanya beda jauh dengan udara di bumi, tapi tetap segar. Sayangnya ini nggak mungkin. Salah satu alasannya adalah bulan nggak punya atmosfer. Satelit alami bumi ini terlalu kecil, masanya kurang dari 2% massa bumi. Oleh sebab itu, medan magnet bulan nggak cukup kuat untuk mempertahankan atmosfer. Meskipun ada, angin surya pasti langsung menarik atmosfer bulan. Tapi kalau kamu bisa pergi ke bulan sekitar 3 atau 4 miliar tahun lalu, bulan beda banget sama sekarang. Pada masa itu, sangat mungkin bulan punya atmosfer. Atmosfer terbentuk saat erupsi vulkanis kuat mengguncang bulan. Gas menyebar di seluruh permukaan bulan, peristiwa itu terjadi sangat cepat sampai nggak ada waktu untuk kabur keluar angkasa. Saat itu, permukaan bulan dipenuhi basin berisi basal vulkanis. Bayangkan magma menyembur tinggi, jatuh ke permukaan dan membentuk aliran lava. Kira-kira seperti itu terbentuknya basin basal di permukaan bulan. Saintis di bumi punya sampel yang dibawa dari bulan, ternyata lava di sana nggak cuma mengandung karbon monoksida dan belerang, tapi juga materi pembentuk air. Berkat sampel ini, peneliti berhasil memperhitungkan jumlah gas yang naik dan membentuk atmosfer. Atmosfer bulan tampak paling tebal sekitar 3,5 miliar tahun lalu dan cuma bertahan kira-kira 70 juta tahun. Setelah itu, puff, atmosfer bulan hilang di luar angkasa. Tapi kerennya, waktu bulan punya atmosfer, jaraknya dengan bumi sekitar 3-10 kali lebih dekat. Sebuah simulasi komputer bahkan menunjukkan bulan mungkin 19 kali lebih dekat daripada sekarang. Jarak antara bulan dan bumi mungkin 30.000 km saat itu. Sekarang, jaraknya sekitar 390.000 km. Oleh karena itu, dulu bulan kelihatan jauh lebih besar di langit. Sayangnya waktu itu dinosaurus pun belum ada untuk mengagumi pemandangan itu. Sama dong.
Tapi penelitian terbaru memastikan bahwa bulan sebenarnya punya atmosfer. Atmosfer itu tersusun dari hidrogen, neon, dan argon, serta mengandung beberapa gas unik seperti kalium dan natrium. Gas-gas itu nggak ada di atmosfer Mars, Venus, atau Bumi. Sayangnya atmosfer semacam itu nggak cocok untuk kita yang bergantung sama oksigen. Tapi tahu nggak, oksigen di bulan sangat melimpah. Kamu pasti bingung kan? Begini, oksigen ini bukan dalam bentuk gas umum. Oksigen ini terperangkap dalam lapisan batu dan debu yang menutup permukaan bulan. Lapisan ini disebut regolith dan kandungan oksigen di sana mencapai 45%. Berarti kalau manusia belajar mengekstrak oksigen ini, kita bisa tinggal di bulan dong. Nanti dulu, oksigen dalam batuan ini terkait erat dengan mineralnya. Untuk memisahkan komponen ini, kita butuh banyak banget energi dan peralatan khusus. Tapi kalau manusia berhasil memulai proses ini, bulan akan memberikan cukup banyak oksigen. Ada teori bahwa bulan terbentuk saat bumi bertabrakan dengan planet lain. Planet ini pasti lebih kecil, kira-kira seukuran Mars. Peristiwa itu mungkin terjadi sekitar 4,5 miliar tahun lalu. Tapi teori lain bilang bahwa dulunya bulan itu asteroid atau benda langit yang berkelana. Bulan terbentuk di suatu tempat di tata surya. Waktu melintasi bumi, bulan tertangkap gravitasi planet kita. Menurut para pakar lain, dulu bumi berputar sangat cepat sampai sebagian materinya terlepas. Lalu, materi itu mulai mengorbit bumi. Nah, seperti itulah proses munculnya bulan di langit. Ada juga teori yang kurang populer bahwa bulan mungkin muncul bersama pembentukan bumi. Sekarang, bulan adalah satelit alami kelima terbesar di tata surya. Bulan juga satelit terpadat kedua setelah satelit Jupiter. Kemungkinan besar, bulan punya inti kecil cuma 2% dari massanya. Dengan lebar 676 km, sebagian besar materi penyusun bulan adalah besi dan sulfur. Permukaan bulan gelap meskipun satelit alami bumi ini adalah benda paling terang di langit malam. Faktanya, reflektivitas bulan cuma sedikit lebih tinggi daripada aspal. Kamu mungkin pernah dengar bahwa bulan dengan matahari menyebabkan pasang surut di bumi. Tarikan gravitasi satelit kita ini menciptakan gaya pasang surut. Air menjadi lebih tinggi di sisi yang paling dekat dan paling jauh dengan bulan. Inilah yang disebut dengan air pasang. Tapi nggak banyak orang tahu bahwa bulan juga menyebabkan batuan naik dan turun kayak air. Efek ini memang nggak begitu kentara seperti air laut, tapi masih cukup terlihat. Permukaan padat bumi bergerak sekitar 2 cm setiap pasang surut. Bulan nggak cuma memengaruhi pasang surut, tapi juga memperlambat rotasi bumi. Fenomena ini dikenal dengan pengereman pasang surut. Fenomena ini memperpanjang hari di bumi sekitar 2 milidetik per 100 tahun. Bulan juga menjauh dari bumi sama dengan kecepatan pertumbuhan kuku tangan kira-kira 4 cm per tahun. Jangan lupa potong kuku ya. Kalau kelak bulan pergi jauh, bumi akan kesulitan. Tanpa tarikan gravitasi bulan yang membuat bumi stabil, kemiringan bumi akan mulai berubah drastis. Dari yang tadinya nggak miring, berarti nggak ada musim, sampai miring banget. Berarti cuaca menjadi ekstrem. Karena bulan nggak punya atmosfer, nggak ada yang melindunginya dari suhu ekstrem. Sisi malam bulan dingin banget, suhunya minus 234 derajat Celcius. Tapi di sisi siangnya, suhunya mencapai 121 derajat Celcius. Tanpa atmosfer, bulan juga nggak akan terlindungi dari meteorit. Karena itu permukaan satelit kita ini dipenuhi kawah. Sebagai perbandingan, ada sekitar 190 kawah tumbukan yang teridentifikasi di planet kita. Banyak yang tertutup tumbuhan atau air, tapi di bulan jumlahnya jauh lebih besar, jutaan. Dan sekitar 5.000 kawah itu memiliki diameter lebih dari 20 km. Aktivitas seismik bulan nggak seaktif bumi, oleh sebab itu, kondisi kawah-kawah ini dan formasi purba lainnya masih sempurna meski usianya sudah berabad-abad. Meskipun permukaan bulan sebagian besar adalah gunung berapi tidur, bulan masih mengalami gempa. Gempa itu berpusat beberapa kilometer di bawah permukaannya. Menurut sebuah teori, gempa itu disebabkan oleh penyusutan bulan karena bagian dalamnya masih mendingin. Saintis bilang ukuran bulan menyusut sekitar 45 meter dibanding beberapa ratus juta tahun lalu. Kok
Kok bisa sih? Bayangkan anggur yang jadi kismis, anggur itu mengerut saat menyusut. Hal itu terjadi juga pada bulan. Bulan menyusut dan mengerut, tapi nggak seperti anggur. Bulan nggak punya kulit yang lentur. Permukaannya keras dan rapuh, jadi waktu bulan mengecil, keraknya retak dan pecah. Bagiannya terdorong ke bagian lain dan peneliti hampir yakin patahan itu masih aktif dan mungkin menjadi penyebab gempa bulan. Sebagian gempa ini cukup kuat, hampir 5 skala Richter. Waktu menatap bulan, kamu selalu melihat sisi bulan yang sama kan? Seperti planet kita, bulan berputar pada porosnya. Tapi rotasi ini berlangsung sekitar 27 hari. Waktunya sama dengan saat bulan mengorbit bumi, fenomena itu disebut penguncian pasang surut. Sebelum luar angkasa dijelajahi, manusia nggak pernah melihat wajah lain bulan. Mereka nggak tahu wujud sisi jauh bulan. Sisi dekat bulan sebagian besar terdiri dari dataran luas yang menutupi basin tumbukan. Tapi sisi jauh bulan nggak rata dan penuh kawah. Kerak di sisi ini lebih tebal dengan lebih sedikit bukti aktivitas vulkanis. Ngomong-ngomong, bulan nggak bulat sempurna, bentuknya lebih mirip telur. Kalau dilihat-lihat, salah satu ujung kecilnya selalu menghadap ke arah kamu. Iya, ke arah kamu. Karena itu pusat massa bulan nggak sama dengan pusat gravitasinya. Nyatanya perbedaannya sekitar 2 km, seperti bola golf yang dibikin asal-asalan. Ada banyak benda luar angkasa di seluruh alam semesta, bintang, planet, satelit, komet, dan asteroid. Tapi benda langit yang paling dekat dengan kita adalah bulan. Bulan udah banyak jadi objek riset, teori, dan bahkan mitos. Sebagai satu-satunya satelit alami dan permanen bumi, bulan masuk urutan 10 besar satelit terbesar di tata surya. Satelit alami bumi ini berada di lengan spiral luar galaksi Bima Sakti. Planet lain di tata surya, misalnya Mars atau Jupiter, punya banyak satelit lain. Yang terbanyak adalah Saturnus dengan 82 satelit. 53 di antaranya punya nama. Mau disebutin satu persatu? Enggak? Oke, lanjut aja. Dengan radius rata-rata 1737 km, bulan emang bukan satelit terbesar di tata surya, tapi yang terbesar dibandingkan ukuran planet yang dikelilinginya. Awalnya kamu pasti ngira satelit seperti bulan dan sebuah planet dibedakan dari ukurannya kan? Padahal enggak. Satelit terbesar di tata surya gede banget, bahkan ada yang lebih besar dari planet. Jupiter punya banyak satelit kayak gini, misalnya Ganymede yang punya lapisan es. Ganymede adalah satelit terbesar di tata surya, bahkan lebih besar dari Merkurius dan Pluto. Satelit ini mungkin punya laut air asin di bawah permukaannya yang melebihi seluruh air di permukaan bumi. Diameter bulan sedikit lebih besar dari 1/4 diameter bumi, tapi masanya 1/80 massa bumi. Gini biar lebih jelas, bayangin bumi sebagai balon kosong, kamu butuh 50 bulan untuk mengisi balon itu. Tapi lihat ukuran bulan dari sudut pandang berbeda, bandingkan dengan Amerika Serikat. Secara horizontal, lebar Amerika Serikat adalah 4.506 km. Artinya, diameter bulan lebih kecil. Kita pasti melihatnya kayak gitu, tapi gimana kalau satelit kita ternyata 2 kali lebih besar? Pertama, akan lebih sering terjadi gerhana matahari. Dalam keadaan sekarang, gerhana matahari bisa terjadi 2-5 kali setahun, tapi 5 kali setahun itu jarang. Gerhana matahari sebanyak 5 kali terakhir terjadi tahun 1935. Kalau mau lihat lagi, tunggu tahun 2206 ya. Aku mungkin bisa ngelihat itu. Matahari dan bulan kayak seukuran kalau dilihat dari bumi, tapi nggak kaget juga sih kalau bintang yang kita kelilingi ini ternyata jauh lebih besar. Jadi kalau bagian tengah matahari kosong, berapa banyak bulan yang bisa masuk ke sana? Udah, nggak usah nyari di Google. Jawabannya 64,3 juta bulan, atau sekitar 1,3 juta bumi. Iya, emang sebesar itu. Mumpung lagi bahas matahari nih, diameternya adalah 1.390.000 kilometer. Masanya kira-kira 330.000 lebih besar dari massa bumi. Tapi apa sih bintang itu? Aku bukan saintis, jadi aku simpel aja jelasinnya. Bintang adalah bola gas panas bercahaya yang disatukan gravitasi. Bintang memberi kita panas dan cahaya karena di sana emang super panas.
Menurut ahli, bintang terkecil disebut Katai Merah karena ukuran dan warnanya. Bintang Katai Merah juga yang jumlahnya paling banyak di galaksi kita. Beberapa di antaranya kecil banget dan redup sampai nggak kelihatan oleh manusia di bumi. Nah, itu yang terjadi sama bintang tetangga kita, Proxima Centauri. Matahari dianggap bintang medium karena massa, cahaya, dan harapan hidupnya rata-rata. Masih ada banyak bintang raksasa di luar sana. Bintang itu lebih langka, tapi lebih gampang dilihat. Makanya bisa dibilang, setiap bintang yang kita lihat setelah matahari terbenam jauh lebih besar dari matahari. Oh iya, kita balik lagi bahas topik utama hari ini, bulan. Satu-satunya satelit alami bumi. Masa sih? Bisa benar, bisa juga enggak. Tahun 1997, sekelompok saintis nemu asteroid yang lebarnya sekitar 5 km. Asteroid ini tertangkap cengkraman gravitasi bumi. Nah, asteroid ini mirip satelit planet kita. Nama asteroid ini Krunya. Asteroid ini butuh 770 tahun untuk mengelilingi bumi. Krunya juga kelihatannya bakal mengitari bumi seenggaknya 5.000 tahun lagi. Bulan juga mulai menjauh dari kita. Tiap tahun, bulan menahan sebagian energi rotasi bumi dan menggunakannya untuk menjauh 4 cm di orbitnya. Kalau data yang ada sekarang benar, waktu bulan terbentuk, jaraknya sekitar 22.530 km dari kita. Jaraknya sekarang rata-rata 385.000 km. Lalu apa yang terjadi saat bulan udah jauh banget? Pastinya nggak ada lagi lagu Moon River, Fly Me to the Moon, How High the Moon. Nggak akan ada pasang surut di laut, dan malam bakal makin gelap. Musim bakal kelihatan beda banget, begitu juga panjang siang hari. Berdasarkan perhitungan sains, peristiwa ini bakal terjadi 50 miliar tahun lagi. Jadi nggak usah buru-buru nimbun senter ya, kecuali kalau kamu emang suka koleksi aja. Nah, ada lagi yang bikin khawatir nih. Matahari semakin terang 10% setiap 1 miliar tahun. Nggak usah dihitung, tapi singkatnya, mungkin aja jauh sebelum bumi ditinggalkan bulan, matahari udah melahap keduanya. Ya ampun, serem banget. Tapi hey, kenapa planet disebut planet dan kenapa bulan bukan termasuk planet? Bulan emang lebih besar daripada beberapa benda lain di tata surya, yaitu planet. Gini, planet adalah benda langit yang melakukan 3 hal. Mengorbit bintangnya, bukan yang lain. Cukup besar untuk berbentuk bulat karena gravitasinya. Terakhir, punya kekuatan untuk menangkal debu atau puing di orbitnya saat mengelilingi matahari. Jadi kita menerima fakta kalau bulan nggak mengorbit matahari, tapi nggak benar-benar mengorbit bumi juga sih. Keduanya mengorbit suatu titik yang ada di tengah-tengahnya, yaitu barycenter. Letaknya sekitar 1.600 km di bawah permukaan bumi, tapi masih 4.800 km dari pusat planet kita. Karena barycenter ini terletak di bawah permukaan bumi, kita nggak menganggap bulan sebagai planet. Biar jadi planet, ukuran bulan harus sepertiga lebih besar atau jaraknya harus sepertiga lebih jauh agar barycenternya nggak tergantung sama permukaan bumi. Bulan emang punya ciri-ciri lain yang mirip planet, makanya benda langit ini spesial di tata surya kita. Pertama, bulan punya kerak, mantel, dan inti. Geologinya juga aktif dengan peristiwa seperti gempa bumi. Iya bener, namanya gempa bulan. Hei, apalagi yang ada di bulan ya? Ayo lanjut penjelajahan luar angkasa kita. Tunggu, gak kedengeran ya? Emang gak bakal bisa karena luar angkasa benar-benar hening. Gak ada atmosfer di luar angkasa, jadi suara gak punya medium atau jalan untuk merambat. Duh, jangan deket-deket Venus deh kalau mau menjelajah luar angkasa. Venus adalah planet terpanas di tata surya. Suhu permukaan rata-ratanya sekitar 450 derajat Celcius. Pasti karena itu planet yang paling dekat ke matahari kan? Salah! Kalau gitu yang paling panas adalah planet yang paling dekat ke matahari, yaitu Merkurius. Itu juga salah, karena planet ini nggak punya atmosfer untuk mengatur suhu, fluktuasi di planet ini lebih besar. Kalender kamu juga bakal kacau di Venus karena 1 hari di permukaannya sama dengan 1 tahun di bumi. Soalnya rotasi Venus pada porosnya lambat banget, butuh 243 hari bumi untuk menyelesaikan harinya.
Kalau kamu mau mampir ke Mars, hati-hati sama sunset biru di sana ya. Menurut pakar NASA, ada debu halus yang bikin warna biru di dekat bagian langit matahari jadi jauh lebih kelihatan di Mars. Ada yang suka berlian? Yuk berangkat, karena ada planet yang terdiri dari berlian. Ukurannya 2 kali ukuran bumi, konon planet itu sebagian besar dilapisi grafit dan berlian. Harga pakaian luar angkasa sekitar $12 juta atau 170 miliar rupiah. Tapi itu bakal keganti kalau kita pergi ke planet itu kan? Kalau kamu nggak mau menjelajah luar angkasa dan lebih suka tinggal di bumi, ada kabar baik nih. Ada lebih banyak pohon di bumi daripada bintang di galaksi kita Bima Sakti. Kita tahu ada sekitar 3 triliun pohon di bumi dan sekitar 100-400 miliar bintang di galaksi.